Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Daniel Simanjuntak, dosen pada program studi manajemen pemasaran industri elektronika Politeknik APP Jakarta. Saya memiliki latar belakang keilmuan dan fokus pengembangan akademik di bidang pemasaran dan komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi pemasaran terpadu, branding, digital marketing, sosial media marketing, konten marketing, periklanan, serta perilaku konsumen. Pada video ini, saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Event Organizing dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Event Organizing dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dengan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai jenis penyelenggaraan event. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student center learning, yaitu mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Metode pelajaran yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, presentasi, simulasi, serta project-based learning, di mana mahasiswa bekerja secara berkelompok untuk merancang proposal dan konsep penyelenggaraan sebuah event yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mereka akan dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan sebuah event. Adapun tujuan setelah menyelesaikan mata kuliah Event Organizing ini, mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menyelenggarakan sebuah event, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, komunikasi, leadership, kreativitas yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan dunia kerja maupun dunia industri nanti. Pembelajaran di Politeknik APP Jakarta menggunakan platform e-learn.poltekapp.ac.id yang digunakan untuk mengunduh materi, mengupload tugas, dan mengerjakan tugas-tugas mahasiswa. Selain itu, untuk mempermudah komunikasi dengan mahasiswa di luar kelas, saya juga menggunakan aplikasi seperti WhatsApp Group dan Telegram. Dalam penyelenggaraan perkuliahan Event Organizing, saya menggunakan beberapa referensi utama yang menjadi dasar penyusunan materi, diskusi, penugasan, serta studi kasus. Referensi pertama adalah Manajemen Event, karya John A. Kennedy. Referensi kedua adalah Integrated Marketing Communication, karya Sulaksana. Dan referensi ketiga, buku Manajemen Event, karya Aninur. Adapun materi event organizing yang saya dan tim susun mengacu pada 4 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 1, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 2, mampu beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dalam kerja kelompok. CPL 3, menguasai pengetahuan tentang tata cara menilai kelayakan jalannya kegiatan pemasaran produk elektronika. Dan CPL 4, mampu merencanakan dan mengevaluasi kelayakan kegiatan pemasaran produk elektronika. Dari 4 CPL tersebut diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam kelompok kerja. CPMK kedua, mampu beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dalam kelompok kerja. CPMK ketiga, mampu menguasai penilaian kelayakan kegiatan pemasaran produk. CPMK keempat, mampu merencanakan dan mengevaluasi kelayakan kegiatan pemasaran produk. Lalu dari keempat CMK tersebut diturunkan lagi menjadi 5 sub CPMK dan diaplikasikan ke 14 pertemuan perkuliahan.
Adapun sub CPMK pertama yaitu mampu menginternalisasi nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan dalam kelompok kerja. Sub CPMK kedua mampu menguasai penilaian kelayakan kegiatan event. Sub CPMK ketiga mampu merencanakan kegiatan event. Sub CPMK keempat mampu menjalankan event. Sub CPMK kelima mampu mengevaluasi kegiatan event. Baik, saya akan menampilkan video mata kuliah Event Organizing. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi event. Event yang akan kalian lakukan yaitu event tanggal berapa akan kalian lakukan? Sebelum kita mulai perkuliahan, ada satu video yang harus kalian tonton. Coba dipahami videonya in English. Jadi dengarkan baik-baik, ya. Oke? Saya buka videonya. Organizers, ready to rock your next cool event? Here are 10 tips and tricks to make it a smashing success. Tip 1. Start early. Planning ahead gives you the time to prepare and handle any surprises. Tip 2. Set clear goals. Know what you want to achieve and keep everyone on the same page. Tip 3. Delegate responsibilities. Assign tasks based on strengths and build a dream team. Tip 4. Communicate effectively. Keep everyone in the loop to avoid any mix-ups. Tip 5. Create a detailed timeline. Map out key milestones and deadlines to stay organized. Tip 6. Budget wisely, spend smartly on essentials, and find ways to save. Tip 7. Promote the event. Use social media, posters, and announcements to get the word out. Tip 8. Prepare for contingencies. Always have a plan B for any unexpected hiccups. Tip 9. Evaluate and learn. Gather feedback to make your next event even better. Tip 10. Celebrate success. Recognize Dari 10 poin yang harus dilakukan dalam membuat event. Ada nggak yang dapat? Bikin timeline. Timeline. Sudah dilakukan belum? Good. Mana lagi? Mempromosikan event. Promote di event. Oke. Sudah lakukan ya? Sudah. Oke. Dari sekian banyak, dari 10 poin yang sudah kita lakukan dalam membuat event, kalian tahu yang mana berhasil, mana yang tidak? Belum. Belum tahu. Kenapa? Karena belum apa? Terlaksana. Dan seandainya sudah terlaksana, kalian tahu berhasil atau tidaknya dari evaluasi. Itu yang kita akan pelajari hari ini, evaluasi the event. Evaluasi event. Tujuannya apa kita mempelajari materi perkuliahan hari ini? Ada 3 poin ya. Kita memahami konsep apa itu evaluasi. Jadi kita akan jelaskan di slide selanjutnya apa itu evaluasi. Oke. Yang kedua, menentukan indikator apa yang perlu kita ambil untuk menentukan evaluasi. Ya, indikator apa sih yang harus kita ambil nih? Kita mengetahui supaya event itu berhasil atau tidak. Menganalisis hasilnya gimana? Kalau sekarang mungkin kalian merasa fine aja, semuanya nggak ada masalah, berjalan lurus-lurus aja, gitu ya. Tapi kalian belum tahu nih hasilnya seperti apa. Lanjutkan ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya nanti ya. Ini saya akan kasih waktu untuk bertanya. Oke? Definisi evaluasi acara event. Boleh? Adnan, coba dibaca. Definisi evaluasi acara adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, kinerja, dan hasil keseluruhan dari suatu acara yang diselenggarakan. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan telah berhasil dari tujuan awalnya, baik dari segi target pengunjung, anggaran, maupun kepuasan peserta. Oke. Baik.
Kira-kira guys, apa yang sudah kalian punya kalau seandainya kalian disuruh mengevaluasi event? Apa yang sudah kalian punya? Datanya apa? Data apa aja kira-kira? Anggaran ya? Hanya sebatas pengeluaran dan oke. Apa yang belum kalian punya dari situ? Cuan. Cuannya belum tahu kan kalian? Kenapa? Belum berjalan. Nah, cuannya belum tahu kan kalian? Kalian masih menganggap itu ya masih modal semua pengeluaran ya, gitu ya. Terus kepuasan peserta, kalian sudah tahu belum? Belum. Menurut kalian indikator kepuasan peserta itu apa sih? Menurut kalian? Ada yang tahu? Kalian contoh nih datang ke konser event, ya. Kalian puas? Kenapa? Kira-kira biasanya kenapa? Siapa yang sering nonton event konser? Gila. Karena sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi gila apa biasanya? Kalau nonton konser begitu. Karena kalau aku pun nonton konser itu pasti line up-nya emang udah ditungguin. Terus kalau sesuai ekspektasi itu mungkin si line up-nya bawain lagu yang ditungguin. Lagu, Atau eventnya tuh kondusif gitu loh. visual, lighting. Mungkin berekspektasi. Oke. Sampai sekarang sulit ucapin event kalian. Salah-salah terus saya. Oke, mengapa penting mengevaluasi event? Ini ada 4 poin. Kemungkinan besar kita kasih tahu isi. Ini UAS masuk. Evaluasi event pasti. Ya, yang pertama mengukur keberhasilan. Menurut kalian berhasil atau tidak? Menurut kalian indikator keberhasilan itu apa? Nanti ada. Tapi coba saya tanya dulu, menurut kalian indikator keberhasilan dari event itu apa? Sepengetahuan kalian? Acara perjalanan. Lancar. Bisa. Kedua, apa lagi? Ada kerusuhan. Ada, betul. Ada kerusuhan. Betul dong, aman dong. Ya kan? Kalian menampilkan 3 B. Nah, itu bisa menciptakan rusuh. Nah, kalau kalian tidak persiapkan semua dengan baik, ada kemungkinan rusuh. Selanjutnya, apa lagi kira-kira? Kepuasan peserta atau pengunjung. Pengunjung kalian nanti ke event kalian puas nggak melihat desain venue kalian? Gitu ya. Ekspektasi mereka tinggi seperti yang tadi kita udah ucapkan di awal. Ekspektasi mereka ada ini. Tapi ketika masuk, tuh, saya bayar segitu untuk ini. Itu harus dipertimbangkan, dipikirkan baik-baik. Sudah spend money, mereka spend money. Ya. Harapannya adalah mereka bisa puas menyaksikan event kalian, masuk mendapatkan experience baru. Oh, saya kenal ini, saya tahu ini, ini saya bisa melihat ini. Oh, ini keren banget ya. Itu mereka puas. Tapi kalau sudah masuk nih, mereka udah spend money, masuk. Ini Pak. Oke, efisiensi anggaran. Saya yakin kita semua di sini sudah jago banget efisiensi anggaran. Ya, kenapa? Memang ada duit. Iya kan? Iya, duitnya terbatas. Ya toh? Kita di sini bikin event untuk bisa menghasilkan cuan. Ya toh? Makanya diperlukan yang namanya efisiensi anggaran. Selanjutnya ada sertifikat. Kita jelaskan. Tahapan pelaksanaan evaluasi. Ada pra, ada hari H, dan ada pasca. 3 tahapan. Di poin pertama sebelum event, kalian juga pasti akan sering melakukannya. Betul? Kalian sering meeting dong sesama divisi. Apa sih yang salah? Apa sih yang kurang? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang perlu ditambahkan? Ya, betul kan? Menurut kalian hal yang paling sering terjadi, kesalahan yang paling sering terjadi sebelum event apa? Yang harus selalu kalian benahi, kalian perbaiki ada?
miskomunikasi antar sesama panitia, divisi, satu divisi. Sehabis itu, saat event nggak perlu. Sebelum ya, saat event sekarang perlu nggak kira-kira evaluasi? Ayo, siapa aja semua boleh kasih pendapat. Saat event perlu nggak kalian melakukan evaluasi event? Saat event berjalan nih. Perlu. Apa yang perlu dievaluasi kira-kira? Misalnya dari buat masalah audiens buat masuk, ternyata dari rencana yang awal itu ternyata nggak efisien, itu bisa dievaluasi, langsung dipikirin gimana caranya biar nggak macet gitu Pak buat customer masuk. Jawaban yang bagus ya. Oke. Apa kira-kira yang perlu? Kalau melihat dari lokasi venue kita ini, TP, kira-kira apa yang perlu dievaluasi nanti? Kira-kira? Parkiran perlu nggak kira-kira? Bakar kredit nggak menurut kalian? Pengunjung hari pertama dan pengunjung hari kedua berbeda atau sama? Bedanya apa? Pengunjung hari pertama, mereka mau lihat apa? Apa? Pengunjung hari kedua, mereka mau lihat apa? Pasti lebih beda ya? Betul? Kalau pengunjung hari pertama, yang mungkin kalian harus persiapkan adalah parkiran untuk mobil, bus, gitu kan? Kalau hari kedua, masing-masing kan? Nggak mungkin mereka datang pakai bus kan? Menurut kalian mana yang lebih ramai? Pengunjung pertama, pengunjung kedua? Kedua. Sudah persiapan belum kira-kira? Sudah. Oke. Harus selalu dievaluasi ya, dicek. Check and recheck, always. Oke? Parameter utama yang dinilai dalam event ini dia. Ini pasti kalian secara sudah kalian pertimbangkan sebenarnya ya. Yang pertama kehadiran dan partisipasi. Event kalian ini, kalian sudah kira-kira udah bikin hitungan kasar belum? Berapa sih kira-kira nanti pengunjungnya udah dibikin belum kira-kira? Nah, udah dapat dari mana? Datanya udah dapat dari mana? Nah, lalu Untuk menghitung pesertanya. yes, Dari yang registrasi. presale. Iya. Presale udah ketahuan belum? Kira-kira berapa nih pengunjungnya? Sudah. Udah dapat berapa? Banyak. Udah terjual semua. Yang presale. Mantap. Dapat berapa? Cuan, gede. Itu belum biji pemerintah karena masih ongoing sampai sekarang yang reguler. By the way, kapan kalian set up? Iya, lagi Proses. proses. Oh, terus? Iya. Oh, berarti si vendor lagi kerja ya? Next, partisipasi udah mulai kegambar ya. Walaupun dalam hitungan kasar masih nampak anak pre-sale sudah terjual habis. Oke, itu pre-sale itu untuk hari satu aja atau hari kedua juga? Hari Termasuk kedua dan kedua. satu kedua. Jadi mereka bisa milih hari. Oh, berarti kalian akan sulit nanti ini mengatur jadwal mereka masuk kapan. Enggak, kita udah nentuin Pak. Jadi kita udah nentuin jamnya. Di hari pertama itu ada apa aja. Nanti kalau yang dapat hari pertama, kalau misalnya dia udah beli di jam segitu tuh, yang lain tuh nggak bakal bisa beli lagi di jam segitu. Oh, udah dibikin. Iya. Ya. Oke. Next ya, kita lanjut. Kinerja keuangan, Roy, dan kok Roy itu? Return of investment. Kalian ada melakukan ROI nggak di sini? Ada ROI kalian? Return of investment. Kalian ada modal nggak kira-kira? Dalam event ini ada modal nggak? Gede nggak kira-kira? Berapa? Nominal 28. Secara keseluruhan? Udah termasuk sama yang kita bayar buat lagi tadi. Berapa? Iya. Keseluruhan? Iya itu udah keseluruhan. Iya itu udah keseluruhan 28. Wah, pengajuan
Mantap. Kepuasan audiens tadi sudah kita bahas kinerja vendor dan IO. Kalian ada berkomunikasi berhubungan dengan vendor ya? Vendor kalian apa aja? Satu vendor. Tenda. Kedua. Booth. Tiga. Vendor tenda dan vendor set berbeda kan? Oh sama? Ini tenda apa ya? Sorry. Oh tenda itu yang di lokal. Oh, itu mikirnya tenda UMKM. Terus apa lagi? Kaos. Oh kalian jadinya bikin kaos. Itu masuk dalam modal, investment ya? Iya, modal. Satu kaos berapa? 30.000. Berapa? 30 dulu. Kaosnya di sini dia sobek. 30. Bahan 30S. Pas saya 30, 70, 80. Oke, meniban. Vendor di meniban, vendor apa aja? Ate, panggung, terus tenda UMKM, betul. Terus, I think audio, apa lagi? Videotron. Lagi, itu aja ya. Nanti kalian akan mengukur kinerjanya. Biasanya karena terkait dengan teknis, ini agak sulit diukur. Teknis. Kalau tiba-tiba listrik mati, semuanya selesai. Next, wawancara. Wawancara bisa kan? Kalian ngomong langsung nanti kan? Gimana kak? Kalau bisa kasih kesan-kesannya selama di dalam gimana? Seru nggak? Ada yang kurang nggak? Gitu ya. Oke. Analisis data metrik. Nah, ini untuk engagement ya. Promosi konten media sosial yang kalian bikin. Bisa. Datanya udah ada, tinggal diolah. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin bisa kalian nanti ajukan kepada si pengunjungnya. Ya. Ada pertanyaan, guys? Pak. Itu yang kan kita kan bakal ada metode pengumpulan data buat di akhir yang buat evaluasi. Itu salah satunya aja yang kita lakuin itu boleh Pak? Salah satunya? Iya kayak questionnaire ataupun wawancara. Boleh, salah satu aja. Berarti kalau nanti kita wawancara langsung, kita nggak bakal kalau misalnya nggak usah pakai questionnaire buat diisi. Nah, gini. Kalian harus melihat siapa pengunjung kalian. Contoh, kalian ambil keputusan melakukan penarikan data itu menggunakan kuesioner. Ya. Kalau seandainya Pak Direktur yang masuk, mungkin nggak kalian suruh dia minta bikin kuesioner? Isi kuesioner. Lebih enak kuesioner atau wawancara? Artinya kalian harus mix, melihat siapa yang datang, siapa pengunjung, ya kan? Ya. Contoh, kalau dosen-dosen yang masuk, kuesioner atau wawancara? Kenapa wawancara? Lebih efektif ya? Ya, lebih dapat ya pertanyaannya, kesannya nanti. Ya. Ada lagi? Sudah. Oke, kesimpulan. Kalau kesimpulan artinya? Kesimpulan ya, evaluasi menjadi dasar penting peningkatan kualitas event di berikutnya. Tidak di saat itu, berikutnya ya, di next event. Buat kalian nanti dunia kerja kalian bisa memperbaiki kualitas event yang seandainya kalian bikin. Ya, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah paham semua? Ada yang perlu dicatat, nanti saya kasih materinya. Pasti akan kalian pakai. Oke, baik, itu saja program kita hari ini. Thank you. Kehadirannya. Ya, tahu kalian pasti capek ya. Sampai malam. Ada yang pulang malam semalam? Bertiga dulu. Terima kasih semuanya, tetap semangat dengan kesehatan ya. Besok sudah hari H, jangan keluyuran dulu malam ini. Oke, thank you semuanya, selamat siang. Melalui proses sertifikasi dosen tahun 2026 ini, saya berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia industri, dan masyarakat. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.